Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada sesi materi dokumen perencanaan pembangunan daerah bersama saya Haris Susanto, Bideswara pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar bahwasanya bagi pemerintah daerah manapun di Indonesia memerlukan yang namanya pedoman atau acuan dalam melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Dan bagi kita, para aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, maka menjadi suatu keharusan bagi kita untuk memahami dan mengerti dokumen-dokumen apa saja yang memang perlu kita ketahui dan akan kita gunakan dalam proses-proses perencanaan kegiatan untuk mendukung program pembangunan daerah di daerah kita masing-masing. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Untuk dokumen pertama yang perlu kita ketahui adalah RPJPD. Apa itu RPJPD? RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Nah, RPJPD ini validitasnya atau masa berlakunya adalah untuk periode 20 tahunan. Kalau dengan mengikuti sistem birokrasi ataupun sistem pemerintahan di Indonesia, maka bisa kita bilang RPJPD ini kalau kita bagi habis, 20 dibagi 5 tahunan untuk satu periode kepala daerah adalah untuk 4 kali periode kepala daerah. Itu yang pertama, tadi RPJPD. Lalu yang kedua adalah RPJMD. Ya, kalau tadi RPJPD panjang, sekarang RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berapa lama durasi atau masa berlakunya RPJMD? Ini adalah durasinya untuk 5 tahunan. Ini mencerminkan di dalamnya adalah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada saat pilkada. Jadi sudah ada dua ya Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Yang pertama RPJPD, yang kedua adalah RPJMD. Nah, bagi kita para aparatur biasanya ini akan sangat kuat kaitannya penggunaan RPJMD dalam setiap proses-proses perencanaan kegiatan yang ada di setiap SKPD atau UKPD. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan adalah kalau tadi RPJPD, RPJMD itu durasinya lebih dari 1 tahunan, ada lagi dokumen yang sifatnya ini 1 tahun, yaitu RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, atau bisa disebut juga Rencana Kerja Pembangunan Daerah. RKPD ini durasinya atau waktunya adalah untuk 1 tahunan. Ya, jadi 3 dokumen yang tadi sudah kita bahas ini adalah dokumen-dokumen yang digunakan pada skup atau ruang lingkup pemerintah daerah. Kalau kita sebagai contoh Pemprov DKI Jakarta, maka 3 dokumen tadi digunakan untuk lingkupnya adalah Pemprov DKI Jakarta. Berikutnya dokumen apa lagi yang kita gunakan Bapak Ibu sebagai aparatur yang kita bertugas di setiap SKPD atau sekarang namanya OPD atau PD perangkat daerah adalah yang kita sebut dengan Renstra. Rencana strategis. Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah digunakan untuk merencanakan 5 tahunan. Tentunya prosesnya adalah kurang lebih ini sangat nanti tersinkronisasi dengan yang kita sebut tadi perencanaan menengah di daerah, yaitu RPJMD. RPJMD adalah visi, misi, dan program-program strategis yang sudah digariskan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan Renstra adalah bagaimana rencana strategis untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang terkoneksi tadi dengan RPJMD. Ya, dan Renstra ini spesifik digunakan untuk masing-masing SKPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Berikutnya apalagi Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui adalah yang kita sebut dengan Renja SKPD. Renja SKPD. Renja, rencana kerja. Rencana kerja ini lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi adalah diproyeksikan untuk proses perencanaan yang sifatnya 1 tahunan. Tadi kalau Rensa SKPD kan 5 tahun. Sekarang kalau Renja ini
1 tahunan. Nah, dokumen-dokumen yang Renstra ataupun Renja ini digunakan untuk masing-masing SKVD untuk merencanakan kegiatan, program, dan sebagainya dalam rangka mengoperasionalkan tadi dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Bapak Ibu, kalau dari tadi RPJPD ya, yang kedua RPJMD, kemudian yang ketiga ada Renstra, yang keempat ada Renja. Nah, semuanya itu tidak bisa kita eksekusi kalau tidak ada anggarannya. Nah, anggarannya ada di mana? Ada di dokumen perencanaan penganggaran yang kita sebut dengan APBD. APBD itu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini juga sama, validitasnya atau durasinya adalah untuk masa 1 tahunan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah jelas ya. Ini adalah sesi pengantar. Jadi kita bisa pahami, kita bisa ketahui bahwasanya setidak-tidaknya ada 5 dokumen perencanaan yang bisa kita gunakan sebagai aparatur yang bertugas di pemerintah daerah, terutama di Pemprov DKI Jakarta. Itu tadi RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Yang kedua, RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Yang ketiga, Renstra, SKPD, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang keempat, Renja. Nah, ada yang ketinggalan tadi. Apa yuk Bapak Ibu? Kita ulangi ya. Yang pertama adalah RPJPD. Oke, betul. Yang kedua, RPJMD. Yang ketiga, RKPD. Nah, jangan lupa tadi ya, 3 dokumen level pemerintah daerah. Yang keempat adalah Renstra SKPD. Yang kelima adalah Renja SKPD. Dan yang terakhir yang mengenapkan adalah dokumen perencanaan penganggaran adalah APBD. Jadi itu adalah semua dokumen-dokumen yang kita akan butuhkan Bapak Ibu sekalian dalam rangka merumuskan perencanaan kegiatan, program, atau bahkan level yang tadi lebih makro lagi, level Pemprov DKI Jakarta, dalam rangka untuk mendukung program-program kepala daerah yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah. Jadi itu semua adalah keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan kita butuhkan dan juga gunakan Bapak Ibu sekalian sebagai aparatur sipil negara yang bertugas di Pemprov DKI Jakarta ataupun juga di Pemda lainnya juga demikian begitu. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sesi kita kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.